ya. Jadi mulai dari proses perkembangan derivat dari ektoderm, ya sudah kalau kalian tahu tentang gastrulasi, itu adalah proses 64 sel setelah fertilisasi, kemudian ya, nah seperti ini gitu ya. Jadi setelah fertilisasi gitu ya, si sel telur terbuahi oleh sperma, maka akan membentuk yang disebut fertilized eggs, ya. Jadi telur yang dibuahi, di mana inti si sel telur itu akan bertemu dengan inti dari sperma, ya. Jadi kenapa sekarang banyak kasus hamil di usia dini, ya? Karena banyak sekali ini saya kalau diminta oleh sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, gitu ya. Ada anak umur 14 tahun hamil, laki-lakinya umur 16 tahun, gitu misalnya. Mereka mengaku, kami baru sekali, gitu kan ya. Kok bisa hamil, gitu kan ya? Masih SMP, yang satu kelas 1 yang perempuannya, yang laki-lakinya SMP kelas 3. Lu kok bisa hamil, gitu kan? Lu, bu, kami ini baru sekali, gitu kan? Sedangkan pasangan suami istri yang sudah menikah belasan tahun itu bisa nggak punya anak. Sebetulnya apa yang terjadi pada proses fertilisasi, gitu ya? Jadi saya kalau memberikan workshop atau seminar apa tentang reproduksi remaja maupun remaja dewasa gitu ya, di SMP dan di SMA, saya nggak akan mengatakan jangan berhubungan istri sebelum nikah. Kenapa? Karena di YouTube itu semua informasi ada, gitu ya. Nggak usah yang SMP. Saya Desember kemarin itu pergi ke belajar ketemu dengan ponakan saya, itu umur SD kelas 1, umur 6 tahun gitu ya. Dia lihat TikTok, ya. Honey, I'm home. Tahunya bilang gitu ya. Terus kaget gitu kan. Begitu masuk di dapur, isinya lagi telanjang gitu. Terus saya, what do you see? Lihat apa? Ini anti, kata gitu. Waduh, coba pasang SD. Anti empol banget gitu ya. Isinya di yes, I'm in the kitchen gitu kan. Begitu suaminya datang, isinya lagi telanjang gitu kan. Waduh, pasang SD lagi gini gitu ya. Tapi saya yakin kalau di luar negeri orang tuanya sudah memberikan pengetahuan. Kalau kita di sini kan enggak. Jadi saya kalau diminta untuk membicarakan tentang reproduksi dini ya, saya katakan pakailah proteksi, gitu ya. Kalau di luar negeri memang itu free, jadi di toko-toko itu bisa mengambil. Nah kalau di sini itu kan mesti ke Indomaret atau Alfamart atau ke market yang lain, mau beli malu kan, masih tengah-tengah gitu kan ya, kok beli kondom gitu kan, pasti diketawain gitu kan ya. Nah kalau di sana kan bebas gitu, ya. Jadi ini yang seringkali tidak disadari, nanti percaya deh. Kalau ada yang dari antara kalian yang jadi spesialis obgyn gitu ya, datang orang tua, anaknya masih berusia 8 tahun atau masih berusia 12 tahun dalam kondisi yang hamil, ya. Karena pengetahuan masih sangat terbatas bahwa apabila si sel telur ini diovulasikan, kemudian nempel di tubuh fallopian, datang sperma yang bisa dibuahi. Tetapi kenapa pasangan yang sudah menikah belasan tahun itu bisa nggak punya anak? Karena waktu ketemunya di tubuh fallopian itu nggak pas, ya. Jadi si istri sudah mengeluarkan si oosit gitu ya ke tubuh fallopian, jalan gitu kan ya ke ampula gitu ya, ke ismus, kemudian menempel di endometrium, kemudian spermanya nggak datang, ya kita jadi menstruasi, ya. Atau kondisi si oosit sudah menempel di endometrium, itu nggak bisa dibuahi, ya. Karena tempat yang paling pas, gitu ya, tempat yang paling pas untuk terjadinya fertilisasi itu adalah di ampula di bagian tubuh fallopian. Nanti kita bisa, ya. Jadi proses perkembangan tentu harus kita pelajari dulu, refreshment lagi, gitu ya. Sperma seperti apa yang bisa membuahi sel telur, gitu ya. Kemudian kalau dulu, kalau pasangan itu sudah menikah misalkan 3 tahun, biasa kan kalau tradisi Indonesia gitu ya, kalau habis menikah gitu kan, ketemu dengan keluarga besar dan tanya kapan punya anak gitu ya.
Jadi waktu sekolah, waktu kalian duduk ini, kalian kalau masih kuliah nih, kalau pas lebaran gitu ya, atau pas Natalan pulang gitu kan, keluarga besar pasti gini, ini sudah punya pacar belum? Gitu kan ya, pasti yang ditanyakan. Nggak pernah ada yang nanya, gimana kabarnya, studinya sukses gitu, enggak kan ya? Yang ditanya itu, kamu sudah punya pacar belum? Gitu kan ya. Terus kalau enggak, kalau sudah lulus, sudah kerja, sudah mau nikah belum kan? Nanti kalau sudah nikah, kalau ditanya kapan hamil, ya kan? Itu tradisi di kita gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kalau ketemu, makanya anak saya itu kalau pertemuan keluarga besar nggak pernah mau. Ya itu tadi, gitu ya. Kalau ketemu saya belum punya pacar belum, bilangnya belum, nggak percaya dompetnya dibuka. Ah masa sih udah umur segini nggak punya pacar, bukan? Jadi kalau ayo ketemu dengan keluarga besar, no, enggak gitu kan. Di Indonesia tuh kebiasaan tuh banyak drama gitu. Yang ditanya itu kayak di sinetron gitu kan ya. Ya jadi nanti ini kita praktikum ya. Nanti kita praktikum, kita akan melihat bagaimana sel telur yang sudah dibuahi itu akan menjadi fertilized eggs gitu ya. Kemudian nanti akan berkembang menjadi 2 sel blastomer sampai dengan 16 sel itu disebut morula. Kemudian 32 sel ini kita sebut sebagai blastula ya. Ini adalah yang 64 sel yang kita sebut gastrula. Nah, pada tahap gastrula ini sudah terbentuk 3 lapisan ya. Yang paling luar ini kita sebutnya ectoderm, yang bagian dalam ini adalah mesoderm, dan bagian yang terdalam ini kita sebutnya endoderm. Nah, biasanya artis-artis yang melakukan proses inseminasi buatan atau bayi tabung ya, contohnya seperti Mbak Inul itu melakukan proses inseminasi buatan, yaitu terjadi proses fertilisasinya itu dibuahkannya in vitro gitu ya, di luar rahim ibu. Jadi selama pernikahan itu ternyata nggak pernah bisa ketemu antara sel telur dengan sperma. Akhirnya dibantulah oleh teknologi dibuahi di luar. Kita sebutnya in vitro. Jadi dibuatkan di media, di mana media itu kondisinya itu seperti di dalam sebuah fallopi, ya, baik suhunya, baik kelembapan dan sebagainya, nutrisi, ya. Terus kemudian sel telur yang sudah ovulasi itu diambil, ya, bentuknya oosit, diletakkan, kemudian dibuahi oleh sperma. Nah, bukan berarti setelah itu terus langsung dimasukkan ke dalam rahim ibu, enggak. Menunggu sampai tahap 64 sel biasanya. Ya. Jadi kalau sudah gastrula, barulah diimplankan atau diinseminasikan ke dalam rahim ibu. Karena kalau kita inseminasikan dalam bentuk morula atau blastula, itu biasanya begitu ditempelkan ke dalam endometrium, itu biasanya gampang ruptur ya, lepas gitu ya. Jadi biasanya yang kuat itu adalah kondisi gastrula atau 64 sel. Jadi begitu sudah 64 sel, baru diinseminasikan ke dalam endometrium, melekat, seterusnya ini ya akan menjadi embrio janin, gitu ya. Sampai di sini, ya, sampai dilahirkan, ya. Jadi bukan berarti bayi tabung itu bayinya di luar sampai jadi bayi, itu enggak, ya. Hanya sampai tahap 64 sel, kemudian baru diimplankan atau diinseminasikan ke dalam rahim ibu, ya. Nah ini adalah embrio ayam, ya. Jadi kita nanti pakai embrio ayam, di mana proses perkembangan organogenesisnya, baik itu derivat ectoderm, nanti dokter ya, kan? Derivat mesoderm dan derivat ectoderm itu proses perkembangannya sama, ya, seperti pada chicken, pada ayam, ya. Nanti kalian jangan bertanya loh, ini kan kita belajar embriologi manusia, gitu ya. Kok kita praktikumnya pakai embriologi ayam, gitu ya? Nah kalian beruntung nih, di UKIDA kita punya preparat ini ya. Kalau di FK lain itu hampir tidak punya preparat sediaan embrio ayam karena mahal, ya, kita import dari luar. Yang kedua, biasanya kita pakai PIC gitu ya. Perkembangan organogenesis pada babi itu juga mirip gitu ya pada manusia. Nah kalau pada kera nggak boleh, ya. Kita belum pernah mencoba membuat proses perkembangan embrio pada kera, tapi secara etika tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah jadi materi hari ini hanya kita akan refreshment tentang organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan, kemudian pembelahan sel, jadi mulai dari oogonia, kenapa bisa sampai
jadi oosis sekunder dan dioperasikan, gitu ya, poliplogenesis. Kemudian dari spermatogonia bisa menjadi spermatozoa. Ya. Kemudian kita akan bicara sedikit tentang hormon. Saya nggak banyak bicara hormon ya, karena ini hanya hormon reproduksi. Jadi paling seputar testosteron, estrogen, FSH dan LH. Baca ya. Fertilisasi tadi sudah ya, kita proses itu dan implan. Jadi nanti begitu sudah masuk di proses perkembangan awal embrio, nanti dokter Budiman yang akan memberikan. Ya, jadi mengulang sedikit ya, ini jadi organ reproduksi laki-laki, ya. Jadi senternya itu adalah di testis, gitu ya. Ini. Jadi kalau testis itu, kalau kalian sudah masih ingat histologi, ya, klinikal, gitu ya, kita bisa melihat proses spermatogenesis, gitu ya. Nah, media untuk hidup sperma sendiri, gitu ya. Jadi misalnya gini, ada pasien datang, gitu ya. Terus istri saya manggil dok. Jadi nanti kalau kalian jadi OBGYN atau jadi ahli andrologi, gitu ya, kalau pasangan suami istri itu sudah sekian tahun menikah nggak punya anak, itu kemandulan itu sekarang tidak 100% pada perempuan, gitu ya. Jadi harus dua-duanya periksa, baik bapaknya maupun ibunya harus periksa, gitu ya. Karena ternyata kemandulan sekarang, infertilitas sekarang itu juga banyak diderita oleh laki-laki, gitu ya. Oh, saya ini kok dok rutin, gitu ya, berhubungan dengan istri. Saya juga bisa ejakulasi, saya juga mengeluarkan. Nah, masyarakat belum tahu yang dikeluarkan itu adalah cairan semen, gitu ya, cairan mani atau kita sebutnya semen, bukan semen ya, semen, ya. Nanti oh ya semen gitu, semen gitu ya, bukan semen, semen. Nah, di dalam semen itu belum tentu spermatozoanya itu bagus, atau belum tentu spermanya itu dalam kondisi jumlah yang normal. Ya, bisa saja isinya itu hanya cairan aja, sementara spermanya itu jumlahnya sangat sedikit, atau pergerakannya itu motilitasnya itu rendah, ya, atau abnormalitas dari si sperma sendiri itu nggak bagus, ya. Jadi nanti ada sperma itu yang nggak jalannya jadi nyari sel telur, gitu ya. Jadi sel telurnya itu berbau sesuatu. Jadi begitu sperma masuk itu dia mencium ada hormon tertentu. Oh itu gitu, ya, bergerak. Tapi ternyata waktu saya S2 itu memang saya banyak meneliti tentang sperm, ya, tentang infertilitas. Itu ternyata sperma itu ada juga yang jalannya mundur. Sel telurnya di sana dia jalan gini, gitu ya. Kaget-kaget gitu lah. Yang di sana apa kok dia mundur, gitu kan ya. Terus ada sperm yang muter, liar gitu. Jadi tempat, jadi sekarang paginya itu dia muter-muter, dia nggak naik, itu ada. Ada sekarang malah kepala spermanya dua. Tuh, serem kan? Bagaimana mutasi itu bisa terjadi? Ya, dan ternyata abnormalitas pada morfologi sperm itu banyak disebabkan satu yang paling utama itu adalah drugs. Amfetamin itu bisa merubah morfologi sperm. Jadi kalau kalian punya pasien laki-laki gitu ya, terus waktu diambil cairan semen itu buktinya itu terjadi banyak sekali abnormalitas pada morfologi. Ini pasti yang beliau itu yang bersangkutan itu sudah pernah menggunakan drugs lebih dari 3-5 tahun. Ya, nanti kita bicara. Nah, sperm sebelum diejakulasikan, ya, cairan semennya atau cairan maninya itu berasal dari 3 kelenjar, ya. Satu ada yang disebut dengan bulbo uretral atau Cowper, ya, dalam buku lama itu disebutnya kelenjar Cowper, gitu ya, COWPER, gitu ya. Kemudian ada juga dari prostat mengeluarkan kelenjar untuk enzim. Kemudian adalah vesikel seminal. Nah, ini membantu supaya pada saat si sperma ini masuk ke epididymis, gitu ya. Jadi setelah matang nih di testis, ya, kemudian dikeluarkan menuju ductus epididymis. Nggak kelihatan nih ductus epididymisnya. Daerah sini ya, di daerah ini adalah ductus epididymis, ya. Di ductus epididymis biasanya melekat gitu ya pada testis. Jadi sperma yang sudah siap untuk diejakulasikan itu masuk di ductus epididymis, dimatangkan dulu, dimatangkan plus ditambah
ditambah dengan 3 cairan ini dari bulbo uretral, dari prostat dan dari seminal, barulah diejakulasikan. Jadi yang disebut semen itu bukan murni isinya sperm juga, tetapi juga berisi media hidup sperma. Ya, jadi pada saat diejakulasikan, maka sperma itu di dalam tubuh wanita itu bisa bertahan sampai 2 kali 24 jam. Ya, nanti lama-lama regresi. Nah, sperma itu banyak mengandung glukos, ya, banyak mengandung protein, ya. Jadi nggak heran kalau ibu-ibu yang ibu ya, yang sudah menikah itu cenderung biasanya penampilannya berubah karena tadi, ya, mendapatkan asupan protein dan glukos dari sperma tersebut. Ya, jadi sperma yang diejakulasikan itu tidak langsung pergi ke sel telur, enggak, dia muter-muter dulu gitu ya di saluran reproduksi perempuan, barulah setelah 6 jam baru bisa bertemu dengan sel telur. Ya. Maka proses pematangan sperma di ductus epididymis ini yang kita sebut kapasitasi. Ya, dan dia bertahan di saluran reproduksi perempuan selama 2 kali 24 jam, itu kita sebutnya kapasitasi. Sebelum dia membuahi, ya, apakah itu inseminasi di luar tubuh ibu atau pada saat proses fertilisasi di tubang falopii, ya. Jadi sebelum membuahi itu kita sebutnya sperma dalam kondisi terkapasitasi, ya, termatangkan, ya. Organ yang lain saya nggak ini ya, karena kan sudah belajar anatomi segala ya, pasti sudah tahu. Nah, yang paling penting, kenapa orang sunat? Sirkumsisi, kalian tahu nggak? Kalau dari sisi agama ada ya, yang mengharuskan gitu ya, dari sisi agama. Tetapi dari sisi medis sebetulnya sangat disarankan untuk melakukan sirkumsisi atau sunat. Kalian tahu nggak kenapa? Nah, nggak kotor. Apanya nggak kotor? Oke, prepucium namanya ya. Gland penis itu ujungnya, ya. Jadi kita di kedokteran ya. Jadi kita nggak bisa jorok gitu ya atau kotor. Ini penis itu. Ini gland, ya. Ini gland penis itu ujung. Nah, pada saat dilahirkan, di ujung gland penis ini ditutupi oleh kulit, ya, supaya hangat gitu ya. Itu disebutnya prepucium. Nah, kalau nggak melakukan sirkumsisi, maka kalau pada laki-laki dengan perempuan itu kan beda ya. Kalau perempuan itu kan uretra itu di luar, gitu ya, nggak seperti pada laki-laki. Jadi kencingnya bisa bersih. Nah, laki-laki kalau setelah kencing, kadang-kadang air tersisa, ya, sehingga bakteri apa segala macam itu kumpul di ruangan antara gland penis dan prepucium. Ya, nanti kalau kalian ada SPPA nih, nanti ambil spesialis anak gitu ya, ada pasien datang, dok, anak saya kok sering demam ya, kok sering flu, usianya misalnya 4 tahun atau usianya 8 tahun. Sebelum akil balik paling baik ya, sebelum akil balik 2 minggu flu, terus sembuh, lalu flu lagi gitu ya, terus kena campak, terus habis itu flu lagi, kok sering ya dok? Nah, bisa kalian tanya, indikasi pertama adalah anak ibu udah sunat belum? Ya, udah sirkumsisi belum? Oh belum dok, coba dilakukan sirkumsisi, pasti nggak akan sering sakit. Kenapa? Karena sering terjadi infeksi antara ada ruang celah, ada ruang atau celah antara gland penis dengan prepucium. Jadi kalau disunat kan prepuciumnya dibuka, kemudian dilekatkan ke gland penisnya, sehingga tidak ada lagi celah atau ruang. Jadi kalau misalnya kencing, otomatis keluar semua. Tidak ada yang tersimpan dalam ruangan. Ya, nanti kalau kalian ngambil spesialis anak itu biasanya di usia sebelum akil balik. Kalau sering sakit, ya coba sarankan itu. Biasanya itu jarang sakit, gitu ya. Yang kedua, kalian tahu nggak kenapa sirkumsisi itu sebaiknya dilakukan sebelum pubertas? Kalian tahu? Kenapa? Kalian kalau jadi dokter terus usia 20 tahun, dok mau sirkumsisi gitu yang mikir kali ya. Terutama kalau misalnya dokternya perempuan gitu kan ya, pasiennya minta, biasanya kan ada aja gitu ya, pasien yang ya tanda kutip aneh gitu kan ya. Dok saya mau sunat
umur berapa? 21 tahun, jangan juga sih ya. Karena itu mungkin kelengketannya udah ini. Kenapa itu Pak? Sirkumsisi itu sebaiknya dilakukan sebelum masa pubertas. Karena kalau sirkumsisi itu ya kan dilekatkan kan, dilekatkan dan dijahit sedikit gitu ya supaya nggak lepas. Nah kalau masih anak-anak mau kencing kan tegang, ya kan? Kalau masih anak-anak kan perjalanannya kan nggak seperti pada setelah akhir balik, ya kan? Nah kalau sudah akhir balik misalnya umur 15 tahun, terus di sirkumsisi, waktu pagi dia bangun, kemudian dia tegang, lah, nah bisa bayangkan ya, lepaslah jahitannya, ya kan? Orang tegangnya itu kan pasti lebih besar dong daripada masih anak-anak, gitu ya. Jadi kenapa sirkumsisi itu sebaiknya dilakukan di sebelum pubertas, gitu ya. Nah ini kan histologi kita ya. Jadi kalau si testis ini dipotong melintang gitu ya, maka di dalamnya akan dijumpai banyak sekali tubulus-tubulus yang kita sebut sebagai tubulus seminiferus ya. Nah, ya. Ini adalah tubulus seminiferus. Nanti kita lihat ya di waktu praktikum ya. Jadi proses perkembangan spermatogenesis itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Ya. Nah, tubulus seminiferus itu satu testis, kan testis itu ada kiri dan kanan kan ya. Gak mungkin kan ya? Ada nggak orang yang testisnya kiri aja gitu? Gak ada kayaknya ya, belum pernah baca saya. Atau kanan aja gitu gak ada. Gitu. Kalau testis kecil ada, gitu ya. Testis membesar ada, gitu ya. Tetapi kalau satu hanya kiri atau kanan saja itu jarang gitu ya. Nah, testis kiri saja itu jumlah tubulus itu antara 200 sampai 400. Kalian bisa bayangkan kenapa sperma itu dihasilkan dalam jumlah jutaan, gitu ya. Jadi sebetulnya laki-laki itu boros ya, ya kan ya. Skala ejakulasi itu kan 200 juta, ya kan. Nah perempuan sekali mens cuma satu sel telur, ya kan? Ada nggak di sini yang kali ovulasi sel telurnya ada 20 gitu? Nggak ada kan ya? 4 aja juga nggak ada gitu ya. Satu kan, cuma satu. Ya, jadi proses spermatogenesis terjadi dalam tubulus seminiferus. Nah ini perkembangannya itu ini ya. Apa teratur, ya. Jadi ini adalah tunika abugenia, membran yang di luar ini. Nah yang melekat pada tunika abugenia ini adalah biasanya spermatogonia, gitu ya. Terus kemudian mengalami proses mitosis menjadi spermatosit primer, ya. Kemudian mengalami proses meiosis, gitu ya, menjadi spermatosit sekunder. Kemudian menjadi spermatit bulat dan terakhir menjadi spermatozoa. Nah, supaya si sel-sel spermatogenik ini bisa bertahan hidup sampai menjadi spermatozoa, maka di dalamnya itu ada wataknya, ya, yaitu sel Sertoli. Jadi jangan kalau saya apa fungsi sel Sertoli sebagai watak, jangan loh ya. Itu cuma istilah. Kalian kadang-kadang kalau nanti ujian gitu dikasih essay gitu kan, apa fungsi sel Sertoli sebagai watak gitu? Enggak, ya jadi sel Sertoli itu adalah sel yang berfungsi untuk memberi makan sel-sel spermatogenik sampai menjadi spermatozoa, ya. Nah, kalau si bapak ini mengalami penyakit, gitu ya, mengalami terpapar misalnya kerja di bagian frozen, gitu ya, atau kerja di pabrik yang polusinya tinggi, maka biasanya sel Sertoli ini menjadi berkurang. Nah, kalau sel Sertoli ini berkurang, otomatis sel spermatogenik itu juga akan berkurang. Kenapa? Lah jumlah makanannya sel spermatogeniknya misalnya ada 200, terus sel Sertoli cuma ada 3. Nah kan rebutan kan, siapa duluan yang bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama jumlah spermatogeniknya itu juga menjadi berkurang. Nah kalau spermatogonenya berkurang, otomatis spermatosit primer berkurang, spermatit bulat berkurang,
spermatozoa berkurang, maka biasanya lumen ini ditandai dengan kondisi yang kosong. Ya, jadi biasanya bapak-bapak yang ini perokok itu radikal bebas, ya. Nah, radikal bebas itu bersifat stres oksidatif, jadi menekan proses perkembangan sel. Ya, jadi jangan dipikirkan kenikmatannya gitu ya, tetapi dipikirkan dampaknya. Ya, apalagi sekarang lagi tren e-cigarette gitu ya. Apa tuh? Elektrik. Kayaknya keren gitu kan ya. Masih muda-muda gitu kan, pegang gitu. Terus apa tuh? Apa alat itu namanya apa tuh? Itu macam-macam gitu ya. Nah, orang pikir, oh ini pakai elektrik kok bu. Gitu ya, kalau saya pergi ke SMA, ini elektrik, ini nggak ada nikotinnya bu. Dulu saya tanya ya, kalau itu nggak ada nikotinnya, waktu dihirup ada asapnya nggak? Nggak ada dong, itu asapnya banyak banget. Lebih banyak daripada kalau rokok biasa. Saya tanya lagi, asapnya dari mana? Asapnya nggak tahu bu, pokoknya keluar asap aja. Nah itu ternyata adalah cairan nikotin. Kalau kalian merokok biasa, yang terbakar tembakau. Ya, makanya kenapa orang di desa-desa itu pria-prianya itu kadang-kadang itu kuat, karena mereka merokok itu langsung dari daun tembakaunya dililit gitu ya. Jadi nggak ada airnya, nggak ada nikotinnya murni. Dan nikotin murni ini berfungsi untuk berbagai macam, kayak misalnya apa tuh, radang itu bisa berkurang kalau itu bentuknya adalah tembakau kering. Tapi saya nggak sarankan kalau sekarang kalian beli tembakau terus merokok di kamar, itu enggak gitu ya. Tembakau itu kan medicinal plant gitu ya, jadi mengandung banyak bahan antioksidan sebetulnya. Karena dibakar asapnya itu yang berbahaya. Ya, jadi waktu penelitian saya itu menggunakan rokok konvensional dengan rokok sigaret itu, elektrik itu, ternyata kerusakan pada testis itu jauh lebih besar dibandingkan kalau menggunakan rokok biasa. Ya, jadi saya tuh kalau lagi jalan itu ya muda-muda, terus sekarang banyak teman juga gitu ya yang merokok gitu ya. Saya terbayang saya di sini, terbayang apa ya, betapa tingginya gitu ya infertilitas yang akan kita hadapi 5 tahun ke depan gitu ya, di samping kanker paru-paru ya. Jadi silent killer sekarang ini, ada tahu nggak silent killer sekarang ini apa? Yang lagi tren GERD, GERD, silent killer. Jadi tidur biasanya nggak bangun lagi ya. Jadi asam lambung yang terlalu tinggi naik ke bagian dada, kemudian reflux ke atas, jadi pada saat tidur tersedak, dan sudah bye-bye. Penyebabnya apa? Itu tadi radikal bebas yang kita konsumsi. Ya, dan radikal bebas itu bukan dari makanan, tetapi justru polusi yang kita hadapi setiap hari. Saya kalau naik pergi ke restoran gitu ya, kita di Indonesia tuh budaya kurang menghargai orang lain. Kadang-kadang kita lagi makan, orang habis makan merokok, gitu ya. Saya suka, Pak, saya nggak melarang Pak merokok, tapi bisa nggak Pak? Bapak kepalanya tutup pakai kresek. Saya bawa kresek gitu ya. Terus jadi akhirnya bapak sendiri yang menghirup. Oh iya ya maaf bu, tutup. Gitu ya. Ibu saya suka bilang, saya itu orangnya baik. Kalau dia tersinggung gimana? Ya nggak apa-apa, berantem. Saya bilang gitu. Dia bagus gitu ya, asapnya kita menghirup, dia enak, nikmat gitu ya. Kita masuk rumah sakit, atau paru-paru, karena justru yang pasif ini yang kita menghirup. Kalau orang merokok kan enggak, dia keluar. Yang masuk ke dalam itu kan cuma sepersekian persen. Lah kita yang di luar, lah kita sambil makan sambil menghirup, coba toh, ya kan, bisa dibayangkan. Nah, kadang-kadang sih nggak disadari, ya. Jadi nggak apa-apa diatur secara sopan aja, gitu ya. Nggak ngelarang Pak merokok, tapi bisa nggak Pak atau kasih kardus gitu ya. Jadi ngerokok tangannya ditutup ya kan, dihisap sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau dia nikmat pas bencana ya biar dinikmati dia sendiri gitu ya.
Nah yang kedua yang berbahaya dari paparan radikal bebas itu adalah sel Leydig nih. Ya, jadi biasanya di antara tubulus ini ada di luar tubulus ya. Satu-satunya sel yang di luar tubulus itu adalah sel Leydig. LEJDIG ya, atau beberapa buku menyebutnya sel interstisial. Itu letaknya di luar sini ya, di antara tubulus. Nah ini fungsinya menghasilkan hormon testosteron ya. Nah kenapa sekarang banyak infertilitas pada laki-laki? Ya karena akibat paparan asap tadi. Karena asap rokok ini bisa juga menyebabkan ruptur atau rusaknya sel Leydig. Jadi saya pernah penelitian itu menghitung jumlah sel Leydig. Ternyata pada rokok itu sel Leydignya itu bisa berkurang itu hampir 46%. Jadi kalian bisa bayangkan testosteron yang dihasilkan juga otomatis akan turun. Lah kalau testosteron turun, otomatis ereksi juga akan berkurang. Ereksi berkurang, ejakulasi juga menjadi hanya berisi cairan semen. Spermnya pun berkurang, jadi dampaknya itu bisa kemana-mana, ya. Oke, ini lanjut ya. Nah ini ya, jadi proses perkembangan. Jadi biasanya di antara spermatosit primer itu biasanya di salah satu ada sel Sertoli, ya. Jadi antara 3 sampai 4 dari spermatosit primer itu ada satu sel Sertoli. Terus ada 3 lagi spermatosit primer, ada sel Sertoli, ya. Jadi nanti kalau kita lihat di bawah mikroskop, ada satu sel yang banyak sekali ekor-ekor sperma, itu berarti ciri dari sel Sertoli. Ya, karena itu tadi ya fungsinya untuk memberi makan. Karena nanti kalau kalian di bawah mikroskop itu antara sel spermatosit primer dengan Sertoli itu mirip. Hanya bedanya itu tadi, kalau di sel ada banyak ekor sperma, yaitu berarti Sertoli. Ya, ada sel di sebelahnya besar, tapi tidak diikuti ekor-ekor sperma, yaitu pasti spermatosit primer biasanya. Ya, itu yang membedakan. Nah ini, ya, ini waktu saya S2 itu mengamati jumlah mitokondria pada leher sperma. Jadi di sini ya, nih. Nah yang membuat sperma itu bisa bergerak cepat itu adalah mitokondria yang ada di bagian neck ini, bagian leher. Dan kita bisa hitung dengan menggunakan mikroskop elektron, kita bisa menghitung berapa jumlah mitokondria yang ada di kepala, yang ada di leher sperma. Semakin banyak jumlah mitokondria, maka proses pergerakan si spermnya itu juga cepat. Jadi kalau ada pasien pengen ngecek kualitas dari spermanya, ya, terutama untuk mobilitas, itu biasanya kita cek adalah jumlah ini. Jadi kalau jalannya itu lambat, kita bisa juga pasti jumlah mitokondria itu sedikit. Ya, nah biasanya dokter memberikan terapi dengan vitamin E dosis tinggi untuk menggertak supaya mitokondrianya ini banyak di bagian leher, geraknya cepat, gitu ya. Nah ini, zaman saya sekolah dulu ya, S2 tahun 96, itu kondisi sperma yang abnormal tuh begini. Ini ekornya patah, gitu ya, jadinya nggak bisa bergerak, itu loyo, gitu ya. Terus kemudian nih kepala lepas sama ekor, jadi cuma kepala dan leher aja, dan ekornya ya nggak bisa bergerak juga, gitu ya. Kemudian melengkung, ekor pendek sekali, gitu ya. Ini kepalanya bercabang, gitu ya. Saya pikir cuma ular yang kepalanya bercabang, ternyata sperma juga ada ininya bercabang, gitu ya. Apakah ketularan atau gimana, gitu ya. Nah sekarang setelah ketemu dengan teknik mikroskop elektron, nah gitu lah. Ini sperma abnormal. Yang normal itu ini ya, bagus ya. Jadi ini kepala, ini leher, ini ekor. Nah ekor ini bergerak itu tergantung dari jumlah mitokondria yang ada di leher, ya. Kemudian ini ada yang kepalanya kecil, ada, ya. Nanti kalau kalian pas di rumah sakit gitu ya, bagian andrologi itu kerjaannya
ini melihat kualitas dari sperm gitu ya. Ada yang kepalanya membesar, bengkak. Jadi dibedakan ya. Ada kelainan yang terjadi pada leher, ada yang terjadi pada kepala, ada yang pada ekor. Lihat, ini baru nih, ini baru dipublish tahun 2018. Coba, itu bisa bayangkan ya, abnormal sperma itu. Nah, pertanyaannya apa bisa menimbulkan sperma itu bisa aneh-aneh. Sementara sel telur itu enggak. Ayo, kenapa juga? Nanti perempuan tuh kuat banget kali ya. Sampai radikal bebas itu tidak bisa mengubah bentuk dari oosit. Tapi kenapa bisa merubah sperm? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Coba, berapa ini kelainannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 kelainan. Jadi kalau misalnya kalian pasiennya datang gitu ya, adik Pak minta maaf gitu, kemungkinan untuk terjadi fertilisasi yang normal sulit. Loh kenapa dok? Kata bapak itu morfologinya itu 70% abnormal. Bapak nggak salah, biasanya gitu. Ya, kita tuh ilmunya dipertanyakan seringkali gitu ya, karena sudah hasilnya gitu kan. Kita tunjukkan gitu ya. Ini loh Pak, kalau bapak itu ternyata kepalanya badannya besar. Loh kok bisa dok? Nah itu repot lagi kita jawabnya ya. Nah bapak hidupnya bagaimana? Nah, apakah konsumsi obat-obatan? Bapak merokok gitu ya. Kok saya nggak merokok dok? Tapi saya nyerupuk. Loh, parah lagi, rokok enggak, tapi pakai truk tuh gitu ya. Orang tuh kadang-kadang mikirnya truk itu mahal gitu kan. Nggak mungkin nanti pakai rokok. Nah, ada yang punya pandangan seperti itu gitu ya. Saudara saya tuh pulang dari Meksiko ya, sudah 12 tahun nggak punya anak gitu ya. Terus saya, om mau nggak saya periksa gitu ya. Aku mau periksa apa? Itu semennya. Terus keluarnya gimana ya, nggak tahu caranya, terserah om, pokoknya saya dapat dari semennya gitu ya. Jangan tanya saya gimana caranya gitu ya. Masa saya harus buka-bukaan gitu kan ya, nggak mungkin gitu ya. Terserah om, kayak apa lihat di YouTube apa gitu kan ya. Udah kasih ke saya semennya gitu kan ya. Terus saya periksa, ternyata apa? Banyak sekali kepala yang terlepas dari ekor. Jadi ada kepalanya, ekornya di mana nggak tahu. Jadi kayak yang tadi tuh. Jadi yang sebelumnya tadi ya. Nah nih, nah ini seperti ini. Bentuknya menjadi degeneratif. Jadi ada kepala, ada leher, ekornya sandwich gitu ya, kecil. Ya gimana bisa membuangnya om? Bentuk spermanya seperti ini. Terus, lu kok bisa? Loh, justru saya mau tanya, kok bisa spermanya seperti ini? Katanya, beras? Enggak. Merokok dulu iya waktu masih muda, sekarang udah enggak. Kok bisa? Tapi saya nyeruntuk, loh tambah parah lagi. Loh itu lo mahal, buatan Kolombia katanya gitu. Satunya aja berapa ratus ribu, belum masalah mahal dan enggaknya. Di dalamnya itu ada kandungan apa? Kalau di dalam itu ada kandungan yang lebih bahaya dari nikotin, maka radikal bebasnya tentu lebih berbahaya. Terus tanya, bisa nggak disembuhkan? Ya bisa, tapi butuh waktu. Ya, butuh waktu artinya di terapi, semua rokok segala macam berhenti, alkohol berhenti, gitu ya. Selang 3 tahun, kemudian dilakukan inseminasi buatan di luar, di Hongkong, istrinya hamil, di usia 43 tahun, gitu ya. Bulannya udah 55. Kalau kita SD itu udah kayak kakeknya, ya salah sendiri, ya kan? Kenapa pola hidupnya seperti itu, ya? Nah, ini yang terbaru nih, yang saya juga heran, ekornya yang bercabang. Gak pikiran saya kalau ekornya banyak kan jadi cepat gitu ya, mestinya ya. Ternyata enggak juga, gitu ya. Ini yang baru saya ketemu itu, kalau ini udah biasa, yang saya baru ketemu ini saya ekornya 2, sama ini. Nah ini loh, pembengkakan pada neck, pada leher. Nah ini biasanya pembengkakan pada leher ini biasanya disebabkan oleh virus gonorrhoea. Tahu ya? Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya? Penyakit itu raja singa apa? Raja harimau, raja apa itu? Ya, sakit apa raja singa gitu ya? Kok singa bisa sakit gitu ya? Ternyata sakit itu gitu ya. Gonorrhoea. Jadi biasanya virus
terutama virus lamin itu paling seneng itu di bagian neck ini ya, di bagian leher atau di bagian justru bagian kepala, gitu ya. Nah paling bahaya itu kalau di bagian kepala. Kalau si virus itu masuk ke bagian kepala, terus kemudian nanti terjadi proses fertilisasi, si kepala sperma tadi ketemu dengan sel telur, inti ketemu dengan inti, maka si virusnya itu masuk di dalam fertilized egg. Nah itu tadi anak lahir dengan kondisi kecacatan, ya biasanya, ya. Jadi yang paling berbahaya itu sekarang adalah yang kenapa sekarang itu genetic disorder itu luar biasa meningkat, itu tadi, ya. Virus yang saya takutkan ini justru COVID, ya. Virus COVID itu kan nggak bisa dibunuh, tapi kan dia istilahnya hibernasi, diem. Nah, itu kalau lagi di dalam kepala sperma, terus di proses pembuahan, ketemu dengan protein di sel telur, ketemu media yang ini, dia berkembang. Nah, itu dia tadi. Kita bisa bayangkan genetic disorder akan terus berkembang, ya. Jadi hubungan antara pembelahan ya dengan proses spermatogenesis. Jadi biasanya spermatogonia kalau kita menggunakan mikroskop elektron itu bisa dibedakan ya. Ada spermatogonia A, ada spermatogonia B, gitu ya. Tapi nanti kalau kalian praktikum kita menggunakan mikroskop sederhana cahaya, ya itu biasanya yang kita lihat hanya spermatogonia saja, gitu ya. Kita nggak bisa bedakan mana A mana B, gitu ya. Kemudian akan mengalami proses mitosis menjadi spermatosit primer, kemudian mengalami meiosis menjadi spermatosit sekunder, ya, kemudian meiosis lagi menjadi spermatid bulat, dan terakhir menjadi spermatozoa. Nah biasanya nanti yang sulit kita lihat itu spermatosit sekunder, ya. Kenapa? Karena proses perkembangan dari spermatosit primer ke perkembangan dari spermatosit primer sekunder ke spermatid bulat itu waktunya itu hanya sekitar 5 sampai 7 detik. Gitu ya. Jadi spermatosit sekunder itu memang jarang kita bisa lihat di dalam sediaan, ya. Nah ini hormon, gitu ya. Jadi baik pada reproduksi perempuan maupun laki-laki itu sangat tergantung dari aksis atau sumbu hipotalamus, hipofisis dan organ reproduksi, gitu ya. Kalau pada laki-laki ya tentunya pada testis, gitu ya. Jadi kenapa misalkan kalau laki-laki menonton blue film, gitu ya, terus terangsang gitu misalnya, itu karena visualisasi akan merangsang aksis hipotalamus, hipofisis dan testis, ya, sehingga merangsang yang disebut di sini ya. Jadi kalau ini aktif maka dia akan mengeluarkan FSH. Nah FSH ini biasanya akan mengendalikan tadi ya keinginan seksual dari laki-laki. Demikian juga dengan perempuan, sama saja, gitu ya. Nah si hipotalamus hipofisis anterior ini akan menggetak si sel di sini untuk mengeluarkan testosteron. Nah, testosteron sendiri digunakan untuk proses spermatogenesis. Ya, jadi proses dari spermatogonia sampai menjadi spermatozoa itu sangat tergantung pada sel Leydig. Kenapa? Karena testosteron hanya dikeluarkan dari sel Leydig, dari yang lain. Ya. Oke, ini kita lihat sendiri. Kita masuk ke organ reproduksi perempuan. Ya, jadi, nah ini gambarannya lebih bagus. Jadi di ovarium itu terjadi proses oogenesis, ya, dari oogonia menjadi oosis sekunder, terus diovulasikan. Nah, dari oogonia sebelum masuk ke oosit sekunder itu terjadi proses yang disebut folikulogenesis. Apa itu? Proses perkembangan folikel primordial sampai dengan menjadi folikel de Graaff. Ya, jadi
Folikel primordial itu biasanya hanya berisi oosit, gitu ya. Setelah menjadi folikel primer, oosit akan diselimuti oleh satu lapis folikel, maka disebutnya folikel primer. Ya. Berkembang lagi menjadi folikel sekunder, di mana oosit akan dikelilingi lebih banyak lapisan folikel, ya, sampai menjadi folikel de Graaf atau folikel matang. Nah, folikel de Graaf itu oosit di dalam ovarium itu diselimuti oleh folikel yang disebut corona radiata. Waktu di ovarium, ya, oosit dikelilingi oleh corona radiata. Pada saat 28 hari terjadilah proses ovulasi, maka si ovarium ini baik kiri dan kanan itu mengeluarkan satu sel telur, ya, yang disebut dengan ovulasi, akan ditangkap oleh fimbre di tuba Fallopi. Ya, jadi ini si folikel de Graaf ini keluar, gitu ya, keluar, ditangkap sama ini, ya, ditangkap sama si fimbre di tuba Fallopi. Ditangkap, maka si oosit yang dikeluarkan itu akan dikelilingi oleh lapisan sel yang disebut cumulus ooporus. Nah, cumulus ooporus inilah yang akan melindungi si oosit pada saat kedatangan sperma, supaya nggak semua sperma bisa masuk, ya kan? Kan sekali datang itu ratusan spermanya, nggak mungkin 100-100-nya masuk ke sel telur. Nah, yang membuat si oosit ini sulit ditembus karena adanya lapisan sel sisa folikel yang disebut cumulus ooporus. Ya, jadi beda ya. Nah, folikel de Graaf sendiri setelah mengovulasikan si oosit akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang akan berfungsi menghasilkan luteinizing hormon atau LH. Ya. Sedangkan si oosit sendiri menghasilkan estrogen. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pubertas itu lebih cepat pada anak perempuan daripada anak laki-laki? Ayo, ada tahu nggak? Kan kalau kalian masih SD itu ya, masih ingat gak dulu zaman SD? Ih, seneng sama temen cowoknya, cakep gitu ya. Sementara yang laki-lakinya nggak ada, gitu ya. Karena anak perempuan tuh pak kesel gitu ya. Kayak dulu tuh ya, anak saya sering komplain waktu SD. Kalau datang itu ada teman perempuannya namanya Weni. Kalau anaknya datang tuh selalu diciumin pipinya, gitu ya. Karena anak saya itu senang wangi, jadi dia kalau misalnya itu selalu dibedakin. Padahal sudah kelas 4 SD, gitu ya. Nggak usah temennya, mamanya dia seneng nyiumin, gitu kan ya. Terus pernah, mama kalau aku masuk tungguin ya. Kenapa? Ini tentang mama lihat aja sendiri. Dan saya nggak tahu ya, apa dia dibully gitu saya ya. Bulinya gitu kan di sekolah gitu ya. Saya tungguin. Bener. Begitu anak saya turun dari mobil, ada perempuan namanya Weni itu tuh lari gitu. Dia tuh gitu terus cium gitu ya. Anaknya gitu ya. Kayak ngerti gitu ya. Memang perempuan itu pematangannya itu lebih cepat gitu ya, anak perempuan dibandingkan anak laki gitu ya. Terus saya bicara dengan gurunya gitu ya, bahwa ya harus diperhatikan, bukannya apa gitu ya. Kalau cuma pipi aja nggak apa-apa, kalau terus tiba kemana-mana kan ya takut juga saya gitu kan ya, orang masih SD. Sementara anak saya nggak ngerti gitu kan ya. Ya kayaknya terus kalau pagi ada gurunya, jadi dia nggak berani cium lagi. Terus saya terangkan gitu ya, saya kasih tahu kenapa? Karena apa? Perempuan pada saat dilahirkan itu sebetulnya sudah ada sel telur, tetapi dalam kondisi hibernasi, ya. Jadi dalam kondisi dorman, sel telurnya itu ratusan ribu sel telur itu sudah ada di ovarium, ya kalau pada perempuan. Sementara pada laki-laki itu tidak ada, spermatogonianya nggak ada, jadi testisnya kosong, ya. Nah setelah pubertas pada laki-laki, setelah ada hormon testosteron, barulah mulai berkembang sel spermatogen. Kalau perempuan enggak, gitu ya. Jadi begitu. Nah ini yang paling bahaya kalau kesini nonton sinetron, gitu ya.
adegan kemesraan gitu ya, kemudian adegan percintaan gitu kan, sehingga hipotalamus yang belum waktunya untuk digertak menjadi digertak, akhirnya membangunkanlah si estrogen di ovarium, sehingga sekarang anak SD kelas 4, kelas 3 sudah menstruasi. Nah itu kita bisa bayangkan, nanti itu pasti menopause itu sebelum usia 40. Ya, kenapa? Karena masa hidup si sel telur itu hanya 40 tahun maksimal. 30 sampai 40 tahun. Apalagi sekarang banyak makanan junk food dan sebagainya. Jadi ada yang perempuan usia 38 sudah menopause. Saya sudah mau umur 60 belum menopause. Padahal semua teman saya itu di bawah 50 itu sudah pada menopause. Mereka bilang, kok bisa makan apa? Saya bilang, saya nggak makan apa-apa, gitu ya. Nggak makan orang juga, gitu kan, nggak doyan, gitu ya. Jadi pada saat zaman saya itu teman-teman saya itu kelas 1 SMP, gitu ya, SD kelas 6 menstruasi, saya baru menstruasi itu kuliah tingkat 2. Nggak tahu, mungkin itu apa? Pikiran saya mungkin nggak terlalu ke arah sana gitu kali ya. Jadi nonton sinetron nggak suka, belajar gitu ya. Jadi mungkin visualisasi kita tidak dibiasakan untuk sesuatu yang merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon sebelum waktunya, ya. Nah yang lebih aneh lagi, saya tuh nggak pernah semir. Seumur hidup saya belum pernah semir rambut, gitu ya. Cuma teman-teman saya itu sebagian besar 2 minggu sekali sudah semir. Nah yang lebih aneh yang saya juga nggak tahu ada pada badan saya putih gitu ya, putih. Terus kalau keluar itu bawahnya hitam. Padahal harusnya itu kan kalau putih ya udah putih aja gitu ya. Jadi ya saya bilang ya nggak tahu, nanti perlu diteliti gitu ya. Ada apa dengan tubuh saya karena itu juga. Harusnya secara normal sih harusnya sudah berhenti gitu ya. Berarti saya mengeluarkan sel telurnya itu tidak dalam jumlah yang banyak gitu ya, jadi mungkin masih bertahan di dalam. Itu tadi tidak mengotori pikiran dengan hal-hal yang betul ya, yang sifatnya itu apa ya? Pleasure itu bahasa Indonesianya apa? Kenikmatan ya. Ya, oke. Tadi sudah ya. Nah, tempat yang paling tepat untuk fertilisasi itu ada di sini. Nih. Di ampula. Jadi pada saat sperma masuk, ya, meskipun baru hubungan 1 kali, apalagi hubungan yang diam-diam, itu biasanya akan menghasilkan, gitu ya. Justru hubungan yang resmi itu kadang susah, gitu ya. Jadi begitu si sperma masuk nih, teman-teman mengalami proses kapasitasi dulu, ya, di saluran reproduksi perempuan. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung. Jadi sperma itu nggak langsung begitu ejakulasi terus, begitu coitus, kemudian ejakulasi terus langsung enggak, gitu ya. Jadi di sini mengalami kematangan dulu, ya, kapasitasi istilahnya ya, di organ reproduksi. Kemudian setelah ada sel telur di ampula ini, ya, barulah si sperm akan berjalan ke sini, ke kiri ataupun ke kanan, gitu ya. Kalau ada sel telur, biasanya tidak jadi kalau punya kiri dan kanan itu bukan berarti kiri keluar 1, kanan keluar 1, enggak ya. Ya. Biasanya salah satu. Kalau enggak ovulasi yang di sebelah kiri, ya ovulasi di sebelah kanan. Gitu ya. Jarang sekali keluar dalam waktu yang bersamaan tuh lebih dari 1. Ya. Keluar ya, ada sperma masuk kan, ada sel telur di ampula, pasti akan terjadi proses pembuahan. Ya. Nah, kalau si sel telur ini berjalan sampai di ismus, kemudian ada sperma, nggak akan mau terbuahi. Sudah, kalau orang pacaran gitu, tutup pintu, gitu ya, tutup buku, selesai riwayatnya, gitu ya. Jadi begitu si sel telur sudah di ismus ini, meskipun ada banyak sperma, tidak akan ada yang bisa membuahi. Ya. Jadi tempat yang paling tepat untuk membuahi itu adalah di ampula sini, ya. Nah kalau myometrium ini ya yang mendukung endometrium itu biasanya ini adalah otot polos ya, tebal sekali. Nah inilah yang membuat perut para ibu-ibu itu bisa seperti balon.
ya. Jadi pada saat hamil maka ini akan menipis, ya, ini akan menipis sehingga ruang dari uterusnya ini, tuba uterinanya itu menjadi membesar, ya. Makanya kenapa ada masa nifas, ya. Jadi bapak ibu nanti kalau kalian biasa kan itu ya, bapak ibu gitu ya, kan itu kan sering gitu ya, suami itu marah gitu kan ya, karena kan dia sudah harus menahan diri selama istri, biasanya dokter itu kan menyarankan pada saat istri sudah habis 9 bulan itu kan tidak melakukan hubungan suami istri, ya kan. Terus ada masa nifas, jadi kadang-kadang ada bapak-bapak itu yang nggak sabar gitu kan ya, baru seminggu melahirkan sudah ini gitu kan ya. Padahal sebetulnya apa yang disebut dengan masa nifas itu adalah proses pengembalian dinding miometrium kembali normal. Jadi kalau belum normal, belum 40 hari kemudian melakukan hubungan, itulah yang sering terjadi proses infeksi pada ibu-ibu setelah melahirkan, pendarahan. Masih penting kalau pendarahan. Kalau misalnya nggak ketahuan tuh tahu-tahu kanker serviks. Kenapa? Karena di bagian ini perlu recovery, gitu ya. Soalnya baru hari Sabtu kemarin tuh memberikan itu pengarah Atmas ke daerah Tangerang itu tentang kesehatan reproduksi, ya. Jadi masa nifas itu bukan menghalangi laki-laki untuk berhubungan dengan istrinya, bukan, ya. Tetapi mempersiapkan si organ dalam ibu itu supaya kembali normal dulu, ya. Jadi pada saat coba kalian bisa bayangkan nggak ya, di sini kepala bayi seukuran bola segini ya, ini diameter kira-kira sekitar 20-30 cm ya, itu lewat di sini loh, kalian bisa bayangkan nggak? Tuh, betapa strukturnya sel-sel yang ada di dinding rahim ini sampai dengan serviks, ya. Jadi saya katakan ke bapak-bapak yang ikut kemarin itu, saya katakan bapak bisa bayangkan nggak? Ini diameternya itu, ini lubang serviks ini diameternya tuh 2-3 cm pak. Terus harus mengeluarkan 20-30 cm. Ayo, bisa bayangkan nggak? Belum semua, gitu ya. Jadi bapak tuh jangan pernah merasa bahwa masa nikah tuh jadi buat-buat saja supaya istri saya nggak mau melayan, atau kalau nggak terus mencari pelakor karena istrinya nggak bisa. Itu reason gitu ya, bukan alasan untuk menyakiti hati istri. Perempuan juga nggak mau kok ya. Perempuan kalau mau cuma keluar dari luar aja, ya nggak, bener kan? Tapi bapak tahu nggak resiko dari seksio? Tidak semua perempuan itu bisa menghadapi seksio. Jahitan-jahitan yang 12 itu tuh bisa infeksi. Jadi dokter tuh selalu sarankan alternatif yang paling baik adalah melahirkan normal. Ya, coba bayangin dong, 2 cm keluar 20 cm, coba bagaimana melatnya itu di dalam, ya kan? Terus kalau istrinya sudah melat, bapak pergi, ya kan? Karena istri saya sudah gemuk, sudah nggak cantik seperti dulu. Nah gimana mau ini lah, ini semua melar, coba. Apalagi kalau si ibu ini pada saat hamil gestasional itu naiknya tuh sampai 20-30 kilo. Ya kenapa? Ya untuk melindungi bayinya bapak itu pak. Nih, coba. Makanya kalau di Jepang, kalau si istri hamil pada saat umur kehamilan 8 bulan, itu biasanya suaminya tuh dibebet, ini ada beban, terus dibebet, gitu ya, harus itu bawa. Gitu ya. Kalau laki-laki Indonesia sebagian besar menyerah, kalau laki-laki Jepang enggak. Ya kenapa ya? Kita di laki-laki di Indonesia itu tidak pernah dibiasakan dari kecil bahwa ibu yang hamil dan melahirkan itu membawa beban yang luar biasa, ya. Habis istrinya hamil naik 30 kilo tuh kaki istrinya varises gitu misalnya, suaminya nggak mau sama istri saya lagi, kaki yang masih mulus. Ya perempuan juga nggak mau kali varises, belum kan? Ya kan? Oke ya. Jadi kalau kalian punya pasien ya, kalau punya pasien, ya hal yang paling baik itu ya jelaskan. Ini yang kurang di kisah itu, banyak sekali istri yang hamil dan melahirkan tuh dokter harus memberikan pengertian kepada suami bahwa dalam kondisi hamil besar dan melahirkan, reproduksi istri itu seperti ini, ya, di dalam itu seperti ini, ya. Kenapa 3 bulan pertama itu perempuan mengalami
tanda kutip ngidam. Perasaan teman saya di luar tuh nggak ada yang tahu ngidam, cuma di Indonesia tuh ada ngidam, gitu ya. Karena di luar negeri juga orang hampir gitu ya. Tapi jangan mendengar istilah ngidam. Kenapa? Karena perubahan ini, ya, untuk begitu sudah ada formula, progesteron langsung dikeluarkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bayi. Ya, jadi ini semua itu melar, endometrium melar, gitu ya, myometrium juga melar. Akhirnya apa? Muncullah karakter yang unik pada perempuan. Kayaknya makan bubur ayam jam 2 pagi, tapi harus di Bogor, ya. Karena ada suami nggak, nah di jam segini mana ada orang jualan, gitu kan ya. Di Bogor pulang, gitu ya. Udah suaminya pergi ke Bogor, pulang, isinya yang makan 2-3 sendok. Udah habisin loh, ya, nggak sesuai dengan pengorbanannya gitu ya. Yang sesar lagi depan rumah punya belimbing loh, Pak mintain belimbing depan, iya bentar, tapi suaminya yang manja dia Pak, wah repot lagi gitu ya. Terus ada apa nih istrinya sama suami tetangganya gitu kan ya, bukan, atau kalau enggak itu yang biasanya suaminya baru sampai pagar gitu kan, jangan masuk Pak, badan beban, nangis gitu ya, mandi, 4-7 kali gitu ya, masih beban gitu kan ya, nggak mau tidur bersama. Sehingga banyak sekali perceraian di usia awal pernikahan itu karena nggak tahu kenapa kok si perempuan ini, si istrinya ini kok aneh-aneh gitu ya, lu mau minta cerai aja, padahal bukan itu. Karena itu loh, progesteron itu bisa mengubah baik itu struktur ovarium, struktur uterus, ya, tuba uterina, rahim, ataupun sistem hormonal gitu loh, ya. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter ya, diberi banyak pengertian pada bapak-bapak itu supaya beware gitu ya, kenapa kok istrinya itu seperti ini gitu ya. Oke, nah ini oogenesis ya. Jadi tadi sama seperti pada spermatogenesis, ya. Jadi oogenesis itu juga melalui tahapan pembelahan sel. Jadi dari oogonia ya sampai dengan oosit primer itu biasanya adalah mitosis. Kemudian dari oosit primer ke oosit sekunder itu biasanya mengalami proses meiosis, ya. Jadi baik sperma maupun sel telur itu biasanya kromosomnya tuh haploid, ya, 1N. Jadi begitu terjadi proses fertilisasi, maka si anak akan memiliki kromosom 2N. Jadi kalau sampai misalnya anak dilahirkan dengan kondisi hanya N saja, ya itu pasti lahir dengan kondisi sindrom, ya. Atau anak dilahirkan dengan kondisi kromosomnya 3N, 4N, itu pasti dilahirkan dengan kondisi sindrom, ya. Jadi baik spermatozoa maupun sel telur atau ovum ya atau oosit itu setelah proses meiosis itu biasanya memiliki kromosom 1N atau haploid, ya. Oke, lanjut. Populasi sudah tadi ya. Nah, kenapa bisa terjadi proses bayi kembar? Baik itu identik maupun non identik, ya, fraternal. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ya. Jadi nanti kita lihat di sini ya, fertilisasi. Ini adalah tahapan fertilisasi, ya. Jadi sudah di itu ya, ini sebetulnya bukan columna radiata ya, ini harusnya cumulus ya, cumulus oporus yang mengelilingi si oosit ya, ini oosit ya, ini oosit di dalam ini adalah cumulus oporus, ini yang melindungi. Jadi begitu sudah ada sperma yang masuk ke dalam, maka si cumulusnya akan menutup. Tetapi pada waktu yang bersamaan, detik yang bersamaan, ada bisa masuk lebih dari satu sperma. Ini yang kita sebut dengan polispermi. Jadi lebih dari satu sperma ya bisa membuahi satu sel telur. Maka dilahirkan dengan kondisi anak kembar, ya. Nah sekarang kita, saya berdasarkan Instagram itu sekarang banyak orang hamil anaknya 4, gitu ya, anaknya 3, gitu kan ya. Sampai suaminya itu bertanya, dok, apa sekarang perempuan tuh seperti kucing ya, bisa punya anak lebih dari 1. Suaminya kaget gitu ya, waktu diberitahu setelah USG itu anaknya 4 gitu misalnya ya. Itu biasanya hasil inseminasi buatan, ya.
Kalau normal, fertilisasi normal tuh jarang, paling 2 kembang, udah maksimal. Tapi kalau dilakukan proses inseminasi buatan, di mana pembuahan itu di in vitro di luar, itu bisa, ya bisa. Jadi masing-masing satu telur itu diberikan sperma terpisah gitu. Jadi waktu yang bersamaan itu bisa menjadi gastrula yang lebih dari 3 atau 4, kemudian baru ya disuntikan ke dalam uterus ibu. Makanya bayinya bisa 3 atau 4 ya. Tapi kalau normal jangan. Normal itu biasanya maksimal polispermia itu cuma 2 ya. Oke ya, jadi proses fertilitasi tadi sudah disebut ya, terjadi di ampula ya, proses pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, ini adalah tahap bagaimana si kepala sperma itu menembus si sel telur atau oosit ya. Kalau sudah diovulasikan itu kita biasanya sebutnya oosit ya. Jadi ada satu yang disebut penembusan corona radiata ya. Jadi ini sebetulnya folikel yang berisi kumulus ooporus sebetulnya ya, bukan corona radiata, tapi sudah terlanjur disebutnya sebagai penembusan corona radiata. Nah, di sini ada hormon yang disebut dengan hyaluronidase. Jadi di kepala sperma itu ada satu enzim yang disebut hyaluronidase, itu yang menembus si folikel yang ada di permukaan sel telur. Jadi kalau di kepala sperma itu berarti enzim hyalu ini nggak mungkin bisa menembus folikel yang menutupi sel telur, gitu ya. Setelah bisa menembus, maka tahap berikutnya disebutnya penembusan zona pellucida. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah oosit. Nah, sebelum folikel kumulus ooporus ini ada satu ruang, ini yang disebut dengan zona pellucida, atau beberapa orang menyebutnya zona bering, gitu ya. Ya, jadi setelah menembus zona pellucida, maka tahap terakhir adalah peleburan oosit dan sel sperma. Dalam hal ini yang melebur itu adalah inti nukleus. Ya, baik itu nukleusnya si oosit maupun nukleusnya sperma yang ada di kepala sperma, ya kan? Kan kalau kalian di film-film itu kepala sperma itu kalau udah masuk gitu ya, ini menembus sudah bisa menembus si lapisan kumulus ooporus ini, maka si ekornya akan lepas ya. Jadi yang masuk itu hanya kepala dan leher ya, ekornya otomatis lepas. Nah, sekarang pertanyaan saya itu sampai sekarang belum ada jawaban. Kenapa kalau kepala dengan leher itu sudah masuk menembus si corona radiata ini, kok ekornya lepas? Apa yang membuat ekor ini lepas? Apa ya? Saya nanya ke teman-teman saya di dunia tuh yang ilmuwan juga nggak ngerti kenapa ya itu bisa lepas gitu. Yang mematahkan tuh apa? Apakah nutup lagi gitu ya, si corona radiata itu nutup memotong si ekor ini gitu ya, atau apa, itu sampai sekarang belum ada jawabannya. Jadi yang masuk sampai ke proses peleburan oosit, nukleus oosit dan nukleusnya si kepala sperma itu adalah enzim hyaluronidase ya, nggak ada lagi ya. Nah, setelah terjadi proses fertilisasi peleburan tadi ya, tahap ketiga tadi, peleburan si nukleusnya oosit dan nukleusnya si sperm, maka ini yang kita sebut sebagai cleavage. Cleavage tulisannya bahasa Indonesia nggak ada ya, memang cleavage, CLEAVAGE, cleavage. Nah, cleavage ini dibagi ada beberapa tahap, yaitu cleavage 2 sel nih. Nah, kalau sudah terbentuk 2 sel ini, maka sel ini yang kita sebut sebagai blastome. Jadi dari fertilized eggs kemudian menjadi blastomer 2 sel atau cleavage 2 sel, kemudian jadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan menjadi 16 sel. Nah, yang 16 sel ini yang kita sebut sebagai tahapan morula. Ya. Nah ya, jadi 16 sel ini kita sebut morula. Kemudian ini 32 sel sampai di sini nggak disebut ya, blastulanya nggak disebut, gitu ya. Ini langsung masuk ke tahapan gastrula.
yaitu 64 sel, ya, baru ini sudah berubah menjadi janin. Jadi pada manusia itu 5 hari atau 4 sampai 5 hari itu adalah waktu yang tepat untuk memindahkan fertilisasi yang ada di luar tubuh in vitro dimasukkan ke dalam rahim ibu. Nah biasanya kalau tahap ini cenderung nggak bikin ruptur atau jarang sekali terjadi peluruhan tahap gastrula ini sampai terjadi apa ya, nggak jadi hamil dan sebagainya, itu jarang sekali. Kecuali satu, kondisi ibu dalam rahim ibu dalam kondisi yang nggak kuat gitu ya, atau tidak mampu untuk menahan penempelan si janin tersebut gitu ya. Nah nanti proses perkembangan awal embrio ini nanti dijelaskan oleh Dr. Budiman ya. Jadi setelah proses implantasi, jadi begitu si gastrula ini masuk ke dalam uterus kemudian menempel pada endometrium, ini yang kita sebut implantasi ya, nempel. Jadi si calon bayinya, calon janinnya itu sudah menempel di endometrium. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari ini ovulasi ya, follicular oositnya diovulasikan ya, kemudian ditangkap oleh si fimbre ini di tuba falopii, kemudian sampai di ampula, ini terjadi proses fertilisasi, kemudian berjalan di tuba uterina atau oviduct ya, kemudian mulai terjadi cleavage 2 sel, kemudian menjadi morula 16 sel, itu butuh waktu 3 hari ya. Nah kalau seorang perempuan misalnya telat menstruasi sudah 2 minggu gitu misalnya, kan nggak menstruasi, jadi kondisinya itu sudah proses implantasi ya. Nah kalau sudah proses implantasi, maka ini akan mengeluarkan satu jenis hormon yang disebut human chorionic gonadotropin atau HCG ya. Jadi biasanya kalau sudah telat 2 minggu, kalau 1 minggu belum, 1 minggu itu biasanya kalau pakai test pack itu ya belum kelihatan, 2 garisnya itu belum kelihatan. Tapi 2 minggu itu biasanya sudah bisa kelihatan HCG-nya ya. Jadi biasanya hubungan nih, hubungan gelap, hubungan terang, apalah gitu ya. Terus kok nggak menstruasi gitu ya, aduh sama siapa ya ini gitu misalnya ya, beli test pack gitu kan, beli test pack, harap-harap cemas gitu ya, H2C aduh 2 garis ya. Kalau sudah 2 garis ya sudah, jangan bilang siapa tahu salah misalnya gitu ya, besok beli test pack lagi gitu ya. Kalau masih 1 garis terus masih belum tes juga gitu ya, 1 minggu tes masih 1 garis gitu, alhamdulillah gak jadi hamil gitu ya. Terus kok masih nggak mens, minggu 2 gitu ya, beli tes pack lagi, pasti sudah 2 garis. Kenapa? Karena HCG yang dikeluarkan itu sudah sangat banyak sekali. Kalau karena sudah 2 minggu, itu berarti di dalam endometrium itu sudah implantasinya itu sudah kuat banget ya. Nah biasanya kalau ada yang nggak siap, akhirnya pergi ke tempat untuk menggugurkan. Padahal tuh ya, kalau kalian itu melihat proses menggugurkan itu sebetulnya luar biasa loh ya. Jadi itu sistem pengerok, dikerok. Jadi alatnya itu seperti skop gitu ya, seperti ini, itu masuk melalui vagina, masuk ke dalam, itu dikerok nih, bukan endometriumnya dikerok, mulai dari myometriumnya dikerok, dari sini nih, nah di sini. Nah kalau tidak ahli memang dalam kondisi mengeluarkan, itu yang saya terjadi proses perdarahan, makanya banyak yang meninggal atau infeksi karena pada saat penguburan itu mengira-ngira, nggak bisa pasti, itu nggak mungkin dong sampai 2 itu nggak mungkin ya kan. Jadi yang mengira-ngira gitu, kira-kira oh ya segini gitu. Ya kalau misalnya sudah terbiasa cukup sepertiga dari myometrium, tapi kalau nanti bisa 3/4, bisa bayangkan pendarahannya seperti apa ya. Jadi kadang-kadang tadi ya kalau ada orang tua datang gitu ya, misalnya terus anaknya dalam kondisi hamil, kalau orang tua, dok boleh nggak anak saya digugurkan kandungannya gitu ya. 1, tes kesehatan dulu
kalau si anak ini hamil dalam kondisi yang sehat, ya kita dokter tidak boleh menyarankan untuk digugurkan. Sekalipun kondisi usianya 14 tahun, 13 tahun. Kita dokter tidak punya kewenangan untuk menyarankan pengguguran selama kondisi kesehatan si ibu sehat. Yang kedua, dilihat bayinya. Kalau kondisi bayinya ini dalam kondisi yang tidak sempurna, proses belahannya, dokter boleh secara medis menyarankan untuk dilakukan pengukuran. Dan itu biasanya dokter yang melakukan pun tentu sudah tahu batasannya bagaimana cara mengeluarkan si janin. Kadang bahkan tidak menggunakan alat tapi menggunakan obat-obat tertentu. Ya. Tetapi seringkali justru orang tua bawa anaknya itu kondisi hamil sudah 4 bulan, ya kan? Malah banyak kan cerita viral anak-anak melahirkan di kamar mandi. Loh kok bisa orang tua nggak tahu anaknya hamil, ya kan? Oh anak saya gemuk, jadi ini dipakein kaget. Kalau sekolah, jadi kamu tetap gitu kan, kok nggak kelihatan kalau hamil. Tahu-tahu sudah melahirkan di kamar mandi. Ya, nah selama kehamilan itu di bawah 3 bulan dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk ibu dan anak, dokter boleh ya kita menyarankan untuk menggugurkan. Ya. Tetapi selama kehamilan itu di bawah 3 bulan dan ibu bayinya sehat, ya nggak boleh. Nggak usah kalian. Teman saya dokter saja pernah telat periksa ternyata sudah 1 bulan. Nggak tahu. Ya katanya menggunakan proteksi dan sebagainya. Yang menggunakan proteksi itu kan apa ya? Tadi saya katakan sperm itu kan hidupnya 2 kali 24 jam ya. Kemungkinan ada bocor dan sebagainya itu bisa saja. Namanya juga apa tuh alat bahan itu kan bisa saja ya. Mungkin lubang atau apa, akhirnya hamil. Terus memaksa. Boleh nggak ya? Saya bukan. Saya kamu sehat nggak? Sehat. Saya tuh cek lab dulu. Ibunya sehat, anaknya sehat. Ya saya nggak akan nyarankan. Ya udah lingkungan enggak, meskipun dalam kondisi depresi. Tapi saya katakan, kalau ibu tidak menginginkan anak itu ada di dalam, itu biasanya anak juga nggak mau. Dan benar, kemudian perdarahan, gitu ya. Jadi apa yang dibatin oleh ibu itu bisa saja, ya. Nah, jadi saya sebagai dokter ada koridornya, gitu ya. Kalau misalkan mengatakan sesuatu, menyarankan sesuatu, gitu ya. Jadi tidak semua meskipun masih kecil 2 minggu, gitu ya. Atau di USG dilihat masih sakit, gitu misalnya. Gitu ya. Nah saat itu kalau dibuka udah jantungnya gimana? Ayo. Ini saja ya. Kalau pada ini pada ayam, ini inkubasi 33 jam. Itu sudah ada jantung. Jadi organ pertama yang terbentuk setelah proses implantasi perkembangan derivat mesoderm itu adalah jantung. Jadi meskipun kehamilan 1 bulan, kalau diperiksa itu sudah ada denyutnya. Sekalipun bentuknya seperti gumpalan daging gitu ya. Tapi itu kalau kita buka plasentanya dan sebagainya kita buka, itu di dalamnya itu sudah terbentuk janin. Dan itu biasanya sudah ada jantung yang sudah berdetak. Ya, jadi itu yang perlu kita kalau kita sudah punya pasien bahwa bukan masalah kecil atau besarnya gitu ya. Tapi kalau kondisinya memang tidak perlu digugurkan, jangan gitu ya. Sekalipun kondisi kehamilan tidak diinginkan, ya. Saya rasa jarang kok ya ada dokter yang mau, kecuali mungkin ya apa tenaga medis yang lain yang bersedia ya karena kebutuhan uang dan sebagainya gitu ya. Tapi secara etika sebetulnya nggak boleh. Oke, ya. Nah ini jadi ya kalau namanya sudah implantasi itu berarti si cawan janin itu sudah nempel ya, sudah nempel di endometriumnya ya. Apalagi kita bisa bayangkan kalau itu kondisinya sudah lebih dari 1 bulan ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya. Jadi, nah saya dapat pesan ini dari Medical Education Unit. Kemudian kalau masih kuliah boleh dong disisihkan. Topik ini tuh sebetulnya ada nggak sih yang kita bisa teliti? Ya, kalau
belajar testis, belajar ovarium gitu ya. Apa yang bisa diteliti ya? Ya. Nah, yang pertama itu ide dulu. Iya, yang pertama harus punya ide dulu. Kamu bikin apa? Masa ya kasus infertilitas di Indonesia itu tinggi? Misalnya gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya cara untuk mengurangi terjadinya infertilitas? Nah, karena saya di sini memang ahli medicinal plant tanaman herbal, saya banyak sekali melakukan penelitian-penelitian untuk mengeksplor, ya. Nah, biasanya dokter itu kan memberikan treatment untuk infertilitas itu adalah vitamin E. Nah, vitamin E itu kan tingginya ada di kecambah, ada di buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, ya. Nah, kemarin saya dengan Pak Adit nemu nih satu lagi novelty, kita baru mempatenkan buah juwet. Bisa ada tahu nggak buah juwet? Jamblang, tahu nggak? Oh, buah jamblang itu ternyata antosiannya itu tinggi sekali. Dan yang saya paling senang ternyata memiliki antilipase yang sangat tinggi. Jadi jusnya itu bisa menurunkan berat badan bagi yang menderita obesitas tanpa harus mengkonsumsi obat. Ya, jadi ini jusnya ini saya buat gemuk, gitu ya. Terus kita treatment dengan menggunakan si buah ini, ya. Dalam waktu 2 minggu turun berat badan normal. Nah, satu ketemu antilipase, ya. Terus kedua kemarin hari itu kan warnanya ungu, pasti antosianinnya tinggi, ya. Coba dibuat itu, kita buat manisan. Jadi buah jeruk itu dikeringkan. Kalau yang mau nyoba ada tuh di lab, kita punya Pak Aditya, manisan. Dan ternyata waktu dibuat manisan itu dimakan tuh sangat enak. Nah, ini mau dipatenkan dulu nih. Jadi bagi yang merasa dirinya obesitas tidak perlu harus diet. Cukup sehari makan sekitar 15 mg si manisan ini sampai 3 bulan. Itu berat badan itu bisa turun 5 sampai 6 kilo dalam waktu 3 bulan tanpa harus diet. Kenapa? Karena kalau kita diet itu kadang-kadang ya liver kita terganggu, ginjal kita terganggu dan sebagainya. Nah, sama ini, misalnya Bu, di kampung saya itu ada purwoceng, akar-akaran. Dulu kenalin bahwa saya akar-akaran. Namanya purwoceng. Mungkin kalau yang ada yang pernah yang pasak bumi nggak? Tahu nggak pasak bumi? Buat obat-obat itu, ereksi. Nggak tahu? Kalian nggak banyak baca ya? Purwoceng, ya. Ada mahasiswa berapa kelas lain? Bu, tempatnya ada purwoceng. Purwoceng ini sama, jadi dipakai untuk ereksi, gitu ya. Kalau dia ada hubungan dengan ereksi, pasti ada hubungan dengan penggertak spermatogenesis. Kenapa? Kalau dia muda ereksi dan lama ereksinya, berarti testosteronnya tinggi. Betul nggak? Ya, mindset kita gitu dulu nih. Dan matang bawa akarnya. Terus ada yang iseng, oke, diambil akarnya. Belum penelitian nih, diambil akarnya. Terus bawa pulang, direbus, diminum semua. Nah, malaman nggak bisa turun. Telepon, Burin, aduh, gimana ya Burin? Kenapa? Gitu. Kemarin tuh akarnya saya bawa pulang. Hah? Kamu rebus, minum? Iya. Nah, belum diukur konsentrasinya. Akarnya berapa? Ya, kejumput gini terus. Saya rebus pakai 250 ml air, Bu. Terus saya minum semua. Ya udah, tunggu 2 kali 24 jam baru bisa turun. Belum bisa lama banget gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ada protokol gitu loh. Kalau kita tuh mau mengkonsumsi tanaman obat dan sebagainya, ada proses gitu ya. Jadi saya bilang itu bisa turun dengan sendirinya. Kalau testosteronmu turun, kalau testosteron pada level di atas normal, jadi nggak akan turun. Mau diapain, mau disuntik, mau diapain, mau dipukulin akan nggak bisa turun, ya kan? Daripada sakit semua. Ya akhirnya apa? Ya banyak mengkonsumsi air putih supaya teragresif testosteronnya barulah menang. Yaitu kapok, gitu ya. Itu proses. Jadi kita di Indonesia ini banyak sekali tanaman mungkin di daerah kalian semua tuh juga ada yang untuk antidiabetik, ya kan? Ada yang untuk penurun glukosa,
ada yang sebagai anti lipase tadi ya, untuk menurunkan berat badan dan sebagainya. Atau Pak Adi itu tentang antibakteri ya, virus susah, antibakteri, anti jamur ya. Jadi seringkali kan kalau udah mulai masuk semester 5 berarti kapan? Tahun depan ya. Nah, berarti kalian sudah mulai harus punya judul penelitian skripsi ya. Gak usah yang susah-susah, cari yang mudah, cepat, murah dan datanya bisa diolah ya. Misalnya Bu, di tempat saya itu ada orang daun manggis gitu ya. Daun manggis ini bisa untuk mengobati luka luar ya. Bisa kita buat ekstrak, kemudian kita oleskan pada tikus yang sudah kita lukai, kita lihat recovery-nya ya. Jadi semua harus berasal dari ide dulu nih. Kalian harus punya ide dulu, punya ide baru ayo kita diskusikan ini tanamannya mau dibuat apa, mau diapain, diolah seperti apa ya. Kalau bagi kalian yang suka melakukan penelitian dalam bidang preklinik ya, kalau kalian misalkan senang dalam bentuk survei, pengen tahu nih masyarakat Indonesia itu kenapa anti minum jamu gitu, nah bikin kuesioner banyak ya. Yang penting tapi mindsetnya tuh harus ide ya. Jadi ide, kemudian dicari dasar teorinya, kemudian melakukan analisanya, dan yang terakhir sebelum kalian mengajukan judul proposal, hal yang paling penting adalah cek kepustakaan ya. Jangan sudah ngajuin judul terus googling, Bu nggak jadi judul ini, kenapa? Referensinya susah Bu. Nah ya kan. Jadi pada saat kalian sudah menemukan topik, langkah yang kedua yang terbaik adalah googling dulu, referensinya banyak enggak, datanya banyak enggak, supaya bisa mendukung pembahasan kalian nanti ya. Jadi jangan cari topik yang referensinya susah gitu ya. Jadi tahap pertama mindset dulu, kemudian tahap kedua nih setelah googling referensinya ada, baru bikin judul. Jadi jangan datang ke pembimbing, Dok saya mahasiswa bimbingan dokter, terus dokternya ya kamu mau judul apa, belum tahu, dokter punya judul enggak, jangan gitu ya. Mana nanti dosen pembimbingnya. Jadi kalian datang ke dosen pembimbing itu harus sudah punya topik ya, karena dosen pembimbing tidak akan pernah mengusulkan kalian untuk oh kamu tulisan ini aja deh, itu jarang ya. Kecuali kalau sudah S2 atau S3. Kalau masih S1 biasanya judul itu harus dari kalian gitu ya. Oke, tahap 2 penentuan judul. Nah setelah judul baru diskusi oleh pembimbing, kalian membuat proposal ya. Jadi nanti nih mulai semester depan ini kalian dapat tugas ini ya, semester 5. Proposal itu biasanya berisi pendahuluan, metodologi dan reference ya. Nah reference-nya itu jangan dicari tahun 1976, 1965 gitu ya, 1958, nggak boleh. Jadi sekarang diperbolehkan adalah 10 tahun terakhir. Jadi kita tahun berapa nih? 2025 ya. Berarti literatur yang boleh digunakan tuh 2015 ya, kecuali taksonomi ya. Taksonomi ini kalian menggunakan tanaman harus ada klasifikasinya. Nah itu boleh, tahun 1980 boleh, nggak apa-apa. Kalau itu taksonomi ya. Tapi kalau itu bentuknya penjelasan itu minimal 10 tahun terakhir ya. Nah ini penyusunan. Nah carilah penelitian yang tadi ya, simple, mudah, cepat, murah, selesai. 5 ya. Jadi jangan cari yang ribet-ribet, nanti kalian pusing sendiri ya. Temennya sudah selesai, kalian masih mentok di skripsi. Nah pengalaman dari kakak kelas kalian itu selalu cari judul itu pas tagnya mau mengajukan proposal. Nah biasanya pusing. Jadi dari sekarang nih kalian kan sudah terbayang-bayang nih apa topik apa ya, topik apa. Nah searching ya, masih punya waktu 3-4 bulan ini searching ya. Searching terus punya, jangan punya satu topik ya, kalau bisa 2-3 topik ya, baru tawarkan ke dosen pembimbingnya kira-kira mana yang lebih available untuk dilakukan, kita labnya punya apa enggak, pemeriksaannya dan sebagainya ya. Baru setelah itu kalian membuat laporan ya. Nah ini syarat terakhir sebelum kalian expert publikasi ya. Nah nanti ini hubungannya dengan dosen pembimbing ya. Nanti kalau kalian bukan dosen pembimbing, tapi kalau mau tanya juga nggak apa-apa ya. Kapan nanya Bu, saya punya topik ini, tapi bimbing saya ini, saya
takut, kira-kira saya sebelum ke beliau dulu saya ini boleh nggak ya Bu? Ya kita bisa diskusi ya, nggak apa-apa. Nah yang biasanya paling kesulitan di kantor adalah mencari metode, ya mencari metode. Jadi biasanya penelitian apa, metodenya apa nggak jelas gitu ya. Yang penting metode, kemudian nah setelah itu kalau kalian menggunakan animal atau menggunakan manusia sebagai responden, itu kalian harus mengusulkan persetujuan etik. Ya, kita di sini ada komite etik. Jadi kalau nanti judulnya proposalnya sudah disetujui dosennya, kemudian kalau itu menggunakan kuesioner pada manusia atau hewan coba, maka lakukan proses pengajuan ke kaji etik supaya dapat surat lolos kaji etik, gitu ya. Nah ini yang biasanya suka ngawur nih, analisis data, ya. Jadi melakukan penelitian kuantitatif, tapi nggak ada analisa datanya, tapi bisa menyimpulkan. Nah itu biasanya ujiannya itu banyak yang nilainya jadi jelek, gitu ya. Jadi ini jantungnya dari sebuah penelitian itu adalah analisis datanya, ya. Nah ini nanti cara membuat laporan hasil ya bentuknya seperti ini, ya. Biasanya kalau di psikologi banyak di antara kalian ada nih kakak kelas kalian penelitian, terus ukur. Terus saya tanya, ya kamu lihat apa? Testis Bu, gula ya testisnya dikasih apa? Aloksan Bu, terus rusak Bu. Rusaknya mana? Nggak tahu Bu, pokoknya rusak aja gitu loh. Kamu bisa bilang ini rusak, penghitungannya bagaimana dan sebagainya, ya. Jadi pewarnaan itu banyak. Kalau ini nggak jelas, ya jangan pakai HE, ya. Coba pakai PAS. Nah PAS itu khusus untuk melihat inti, apakah itu terjadi nekrosis, apakah itu degenerasi. Jangan pakai HE, pakai PAS, gitu ya, supaya bisa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah ujian, tapi hasilnya salah. Waktunya sudah mepet, kan kasihan harus mengulang, ya kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nah seperti biasa kita di biologi ada 5 buku, ya. Jadi nanti ada Dr. Budiman punya modul embriologi, ini modul saya. Kemudian kalau kalian mau melihat proses perkembangan, mulai dari fertilize egg sampai dengan janin sebelum dilahirkan, ini ada atlas embriologi ayam. Kalau atlas embriologi manusia sudah ada di modulnya Dr. Budiman. Kemudian nanti kita akan ada praktikum, ya, dan terakhir ada buku kerja, ya. Jadi ada 5 buku, 1 paket khusus untuk buku kerja. Ini nanti akan kita bagikan sebelum praktikum saja supaya nggak hilang. Karena kita praktikum awal Mei, ya. 1 paket ini sebesar 200.000. Kalian boleh transfer ke BCA saya. Nanti bukti transfernya kirim ke email saya akan kirimkan 5 buku ini. 4 buku, 1 buku kerja nanti waktu mau praktikum, ya. 4 buku. Atau bisa juga kita sudah punya website ya Pak Adis ya. Kita sudah punya website, biologi punya website, gitu ya. Nah di dalam website itu ada ratusan soal. Jadi kalian bisa belajar mandiri, ya. Nanti bukti transfernya dikirim ke saya, nanti saya ngomong ke Pak Adis, kalian punya account. Ini kalau kalian boleh buka ini websitenya. Supaya kalian bisa belajar sendiri. Nah, ini ya, ini website dari biologi. Di sini juga banyak sekali artikel-artikel penelitian kalau kalian ingin baca, ya. Dan ini nanti beberapa buku yang kalian bisa klik. Nanti caranya nanti Pak Adit bisa jelaskan, ya. Nah di dalamnya itu ada banyak sekali latihan soal, baik materi saya kuliah, materi Dr. Budiman, materi praktikum itu ada ratusan, ya. Jumlahnya ratusan dan kalian boleh mengakses setiap waktu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sepertinya waktunya habis. Kita ketemu nanti praktikum, ya. Ya, makasih.